Kita semua sudah hafal narasinya. Sebuah batu raksasa datang dari langit, menghantam bumi, dan seketika itu juga masa kejayaan dinosaurus berakhir. Ini adalah akhir yang tragis dan sangat sinematik. Tapi, pernahkah kamu bertanya, bagaimana mungkin mereka bisa berkuasa sejak awal? Bayangkan kamu berada di zaman Trias, sekitar 230 juta tahun yang lalu. Jika kamu bertaruh siapa yang akan menguasai dunia, kamu pasti tidak akan memilih dinosaurus. Saat itu, dinosaurus hanyalah anak baru yang kecil dan tidak dianggap. Mereka hidup di bawah bayang-bayang sepupu mereka, kelompok reptil raksasa yang jauh lebih mengerikan yang memegang kendali atas planet ini. Jadi, bagaimana si underdog ini bisa melakukan kudeta global? Mari kita bongkar rahasianya. Untuk memahami kebangkitan dinosaurus, kita harus mundur ke titik nol, kepunahan massal Permian Trias atau The Great Dying. Ini adalah bencana paling mematikan dalam sejarah. Bayangkan, 95% spesies di lautan dan 70% di daratan musnah. Di dunia yang hancur ini, ada satu pahlawan tak terduga bernama Lystrosaurus. Dia adalah prepper pertama di bumi. Punya paru-paru besar untuk hirup oksigen tipis dan suka tinggal di bawah tanah untuk menghindari suhu permukaan yang membakar. Begitu bumi mulai pulih, muncul kelompok yang kita sebut Pseudosuchia, nenek moyang buaya modern. Bedanya, buaya purba ini adalah penguasa daratan. Mereka besar, punya perisai tulang, dan mengisi semua posisi penting di ekosistem tropis. Sementara itu, dinosaurus, mereka cuma figuran yang lari-lari di pinggiran, terjepit di wilayah yang lebih dingin karena kalah saing. Lalu, apa yang berubah? Jawabannya ada pada hardware atau anatomi tubuh mereka. Dinosaurus melakukan upgrade sistem besar-besaran yang tidak dimiliki reptil lain. 1. Struktur kaki tegak. Berbagai macam reptil berjalan dengan kaki mencuat ke samping. Ini sangat boros energi, karena setiap melangkah, tubuh mereka harus melengkung. Analogi sederhananya, coba kamu jalan sambil memegang galon dengan tangan terentang. Capek kan? Dinosaurus meletakkan kaki tepat di bawah tubuh mereka. Hasilnya, mereka bisa lari lebih cepat, lebih jauh, dan tetap bisa bernapas lega sambil berlari. 2. Sistem pernapasan satu arah. Dinosaurus punya sistem pernapasan mirip burung modern. Mereka punya kantung udara atau air sacs yang membuat oksigen terus mengalir ke paru-paru bahkan saat mereka membuang napas. Plus, kantung udara ini masuk ke dalam tulang, membuat kerangka mereka sangat ringan tetapi tetap kokoh, seperti jembatan baja berongga yang super kuat. 3. Pertumbuhan super cepat. Berdasarkan data mikroskopis tulang mereka, dinosaurus tumbuh dengan kecepatan yang gila. Mereka bisa mencapai ukuran raksasa hanya dalam beberapa tahun, sementara pesaing mereka butuh puluhan tahun. Ini memberikan keuntungan strategis. Populasi mereka pulih lebih cepat jika terjadi bencana. Selain teknologi, mereka juga butuh keberuntungan. Sekitar 232 juta tahun lalu, terjadi anomali iklim di mana hujan turun hampir tanpa berhenti selama 2 juta tahun. Hujan ini mengubah gurun Pangea menjadi hutan lebat. Pesaing mereka atau Pseudosuchia yang sudah terbiasa dengan iklim kering mulai kesulitan, sementara dinosaurus yang fleksibel justru meledak jumlahnya. Mereka memanfaatkan momen ini untuk melakukan ekspansi wilayah ke seluruh dunia. Filter terakhir terjadi 201 juta tahun lalu saat zaman Trias berakhir. Terjadi letusan gunung berapi raksasa yang memicu musim dingin vulkanik yang membeku. Inilah rahasia besarnya. Dinosaurus ternyata sudah beradaptasi dengan suhu dingin di wilayah Pulau Kutub Jauh sebelum kiamat ini terjadi. Mereka punya jaket musim dingin berupa bulu-bulu halus atau protofeathers dan metabolisme tinggi untuk menghasilkan panas tubuh. Reptil lain yang bersisik dan berdarah dingin pun tewas membeku, meninggalkan dunia kosong yang siap diambil alih sepenuhnya oleh dinosaurus. Jadi, dominasi mereka selama 165 tahun bukan cuma soal otot atau keberuntungan semata. Itu adalah kombinasi dari desain evolusi yang perfect untuk menghadapi dunia yang terus berubah.
Dan ingat, mereka tidak benar-benar pergi. Setiap kali kamu melihat burung di halaman rumahmu, kamu sebenarnya sedang melihat dinosaurus penyintas yang masih menggunakan teknologi bulu dan kantung udara yang sama dengan nenek moyang mereka. Sekarang, pertanyaannya, kalau saja bumi tidak pernah dihantam asteroid 66 juta tahun lalu, menurut kamu apakah kita manusia akan pernah berevolusi? Atau mungkin sekarang kita sedang hidup berdampingan dengan dinosaurus yang sudah beradab? Tulis pendapat Gazilmu di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke temanmu yang suka sejarah purba. Saya Alsa, sampai jumpa di video berikutnya.